Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat menuntut ilmu. Materi kita kali ini adalah tentang lingkaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Definisi dari lingkaran. Lingkaran itu merupakan salah satu bentuk dari bangun datar ya anak-anak. Benda-benda di sekitar kita banyak sekali yang berbentuk lingkaran anak-anak ya, seperti pizza, uang koin, donat, roda, papan panah, dan masih banyak lagi. Istilah pertama pada lingkaran adalah jari-jari. Coba kalian perhatikan ya gambar berikut. Jari-jari adalah sebuah garis atau ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik yang berada di pinggir lingkaran. Kalian perhatikan ya, yang tandanya kelap-kelip itulah yang disebut dengan jari-jari. Berikutnya adalah diameter. Diameter adalah ruas garis yang melalui titik pusat dan menghubungkan antara dua titik yang ada di pinggir-pinggir lingkaran. Kalian perhatikan gambarnya ya, yang kelap-kelip ini lagi garisnya. Oke. Diameter itu ukurannya adalah 2 kalinya jari-jari. Ya, ingat-ingat itu diameter itu 2 kalinya jari-jari. Berikutnya kita akan membahas tentang busur dan tali busur. Oke, perhatikan. Busur itu garis lengkung yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran. Kalian perhatikan garis lengkung yang berkedip-kedip itulah yang disebut dengan busur. Sedangkan tali busur garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran. Kalian lihat lagi ya, garis lurus yang berkedip-kedip itulah yang disebut dengan tali busur. Istilah berikut yang akan kita pelajari adalah keliling. Jadi anak-anak, keliling itu sebenarnya busur ya, sama-sama garis lengkung. Busur yang terbesar pada sebuah lingkaran yaitu keliling. Oke, kalian perhatikan garis lengkung yang berkedip-kedip itu semua disebut keliling. Apotema. Apa yang dimaksud dengan apotema? Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan pertengahan dari tali busur. Kalian perhatikan ya, itu garisnya yang bergerak-gerak, itulah yang disebut apotema. Istilah berikutnya pada lingkaran adalah tembereng. Apa sih yang disebut tembereng? Jadi tembereng itu merupakan area atau daerah yang dibatasi oleh tali busur dengan busur. Nah, kalian perhatikan area yang diberi warna ya, warna itulah yang disebut dengan tembereng. Istilah berikutnya adalah juring. Juring adalah area yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dengan busur. Jadi kalau kalian supaya mudah mengerti, bayangkan saja potongan dari pizza. Itulah yang disebut dengan juring. Perhatikan anak-anak, daerah yang diberi warna ya, itu juring. Terakhir adalah luas lingkaran. Nah, perhatikan ini ya gambarnya ya. Jadi luas lingkaran itu adalah area yang dibatasi oleh garis lengkung keliling. Itu semuanya yang diarsir itu berupa lingkaran, itulah yang disebut dengan luasnya ya. Berikutnya kita akan membahas simbol-simbol pada lingkaran. Apa aja itu? K merupakan simbol dari keliling. L simbol dari luas. R simbol dari jari-jari. D simbol dari diameter. P simbol dari 22/7 atau 3,14.
Terakhir, garis lengkung merupakan simbol dari panjang busur. Pembahasan berikutnya adalah tentang keliling lingkaran. Rumus-rumus yang berlaku pada keliling lingkaran, anak-anak kalian harus hafalkan ya. Keliling sama dengan 2πr. Bisa juga kalian pakai keliling sama dengan pi kali diameter atau d. Yang mana sih yang mau kalian pakai? Bisa dua-duanya ya, tergantung yang diketahui. Kalau kebetulan yang diketahuinya adalah jari-jari, berarti kalian pakai yang 2πr untuk mencari keliling. Tapi kalau yang diketahui diameter, kalian bisa pakai kelilingnya adalah pi kali d. Sedangkan untuk diameter itu sama dengan 2 kalinya jari-jari, atau kebalikannya, jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Selanjutnya adalah luas lingkaran. Rumus-rumus yang berlaku untuk luas lingkaran adalah L sama dengan PR kuadrat atau L sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Tergantung yang diketahui ya, sama seperti keliling tadi. Kalau yang diketahui jari-jari, berarti luasnya kita pakai rumus yang PR kuadrat. Tapi kalau yang diketahuinya diameter, berarti kita pakai luasnya sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Sama seperti tadi, diameter itu sama dengan 2 kalinya jari-jari. Jari-jari sama dengan setengahnya dari diameter. Oke, kita mulai membahas tentang contoh-contoh soal. Soal pertama, sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Hitunglah keliling dan luas lingkaran tersebut. Ya, lihat ya, yang diketahui ya jari-jari. Berarti kita pakai rumus yang ada jari-jarinya. Kelilingnya berarti kita pakai rumus yang 2πr ya, seperti yang tadi kita sudah bahas. K sama dengan 2πr sama dengan 2 dikali pi-nya kita ganti 22/7 dikali r-nya adalah 14. Oke, kalian perhatikan 14 dan 7, posisi 14 di atas, 7 di bawah, itu bisa kita coret ya. Dicoret itu artinya dibagi dengan bilangan yang sama, yang atas dan bawah. Kebetulan di sini 7 dan 14 sama-sama kita bisa bagi dengan angka 7. Kita coret 7 dibagi 7 adalah 1 hasilnya. 14 kita coret dibagi 7 hasilnya adalah 2. Berarti keliling itu adalah 2 dikali 22 dikali 2. Hasilnya 88 cm. Yang kedua, luasnya. Luas berarti kita pakai rumus yang PR kuadrat. Pi-nya kita ganti 22/7, R-nya kita ganti 14 dikali 14 juga ya. Kita coret yang 7 dengan 14. 7 dicoret menjadi 1, 14 dicoret menjadi 2. Berarti hasilnya adalah 22 dikali 2 dikali 14, yaitu 44 kali 14. Berarti hasil akhir dari luas adalah 616 cm persegi. Soal kedua, diameter sebuah lingkaran 20 cm. Hitunglah jari-jari, keliling, dan luas. Oke, D-nya atau diameternya 20. Berarti R-nya atau jari-jarinya kan 20 dibagi 2. Tadi ya, ingat yang rumus yang pertama tadi. Berarti jari-jarinya adalah 10 cm. Mencari keliling. Karena di sini diameter sudah ada, jari-jari sudah ada, kalian bisa pakai rumus yang mana aja ya, yang ada jari-jari ataupun diameter sama aja hasilnya nanti. Oke, untuk keliling kita gunakan pi d. Berarti pi-nya kita ganti 3,14 ya, bukan 22/7. Kenapa sih begitu? Lihat aja angka jari-jarinya ya. Kalau angka 10 itu lebih mudah menghitungnya kalau kita gunakan pi 3,14. Oke. Berarti pi d 3,14 dikali diameternya 20 kali 20. Hasilnya adalah 62,8 cm. Untuk luas, rumusnya adalah PR kuadrat. Berarti kita pakai 3,14 dikali R-nya 10 ya, kali 10 dikali 10.
Hasilnya adalah 314 cm persegi. Soal ketiga, luas sebuah lingkaran adalah 154 cm persegi. Hitunglah jari-jari dan keliling lingkaran. Nah, untuk menyelesaikan ini kebalikan ya, yang tadi kan luas yang kita cari, sekarang justru luas yang diketahui. Gimana cara mencarinya? Kita tetap sama ya, pakai rumusnya. Untuk luas itu kan pi r kuadrat. Oke, tapi kali ini luasnya sudah tahu. Kita masukkan angkanya ya, 154 itu sama dengan pi-nya kita ganti 22/7, r-nya tetap r pangkat 2. Berarti r pangkat 2 sama dengan 154 dibagi 22/7. Oke, r kuadrat sama dengan, ingat untuk pembagian pecahan kita ubah menjadi perkalian, di mana bilangan yang sebelah kanannya posisinya dibalik ya. Yang atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Berarti r kuadrat sama dengan 154 dikali 7/22. Hasilnya r kuadrat sama dengan 1078 dibagi 22. Hasilnya r kuadrat itu 49. Oke, berarti kita tinggal cari r-nya atau jari-jarinya, yaitu akar dari 49. R sama dengan 7. Kelilingnya kita bisa pakai yang 2 pi r. Tinggal kita masukin ya, 2 dikali pi-nya 22/7, r-nya kita kan tadi sudah dapat yaitu 7. Kita masukkan 7. Nah, di sini 7 dan 7 atas bawah bisa kita coret, sama-sama dibagi 7 hasilnya adalah 1. Berarti K sama dengan 2 dikali 22, yaitu 44 cm. Soal berikutnya, keliling sebuah lingkaran 31,4 cm. Hitunglah diameter dan luas. Oke, karena yang diketahui keliling, kita pakai dulu ya rumus keliling, yaitu K sama dengan pi dikali D. K-nya kita masukkan angkanya 31,4 sama dengan pi-nya kita pakai bukan 22/7, 3,14 saja, karena apa? Kelilingnya 31,4, jadi ngitungnya lebih mudah ya. Jadi pi-nya 3,14 dikali D. D sama dengan 31,4 dibagi 3,14. Diameternya sama dengan 10 cm. Di sini diameter sudah diketahui, berarti kita bisa cari luas. Rumus luas adalah 1/4 pi kali D kuadrat. Kenapa kita pakai D kuadrat? Karena yang diketahui D ya. Berarti L sama dengan 1/4 dikali 3,4 plus dikali 10 kuadrat. L sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 100. 10 kuadrat itu 100 ya. Nah, di sini lebih mudah ya. 4 dan 100-nya bisa kita coret, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 100 dibagi 4 25. Oke, berarti L-nya menjadi 78,5 cm persegi. Sekian untuk pembahasan soal kali ini ya. Jika adik-adik ada pertanyaan, soal-soal yang ingin dibahas, silakan adik-adik tulis di komen. Kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wow.